warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim Jember Produktif bersama Universitas Jember dari kelompok 6 dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah dengan NIM akhir 032. Di sini kami ingin mensosialisasikan salah satu makanan yang sudah familiar di kalangan masyarakat. Apa sih makanan tersebut? Ya, tempe. Siapa sih yang tidak kenal dengan tempe? Saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia tahu dan pernah mengkonsumsi tempe. Apa sih tempe itu? Tempe merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Apa sih jamur Rhizopus sp itu? Jamur Rhizopus sp merupakan jamur-jamur halus berwarna putih yang terdapat di tempe. Tempe merupakan salah satu makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang enak, tempe juga memiliki segudang manfaat bagi tubuh kita. Apa saja sih manfaat tempe untuk tubuh kita? Yang pertama, tempe dapat mencegah anemia, baik untuk pencernaan, kaya akan protein, dan baik untuk kesehatan tulang. Dan masih banyak lagi manfaat tempe untuk tubuh kita. Setelah mengetahui tempe memiliki banyak manfaat bagi tubuh, siapa nih yang masih tidak ingin mengkonsumsi tempe? Pembuatan tempe sangat mudah. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pembuatan tempe, kita perlu tahu apa saja sih faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembuatan tempe. Yang pertama yaitu adalah mikroorganisme yang timbul. Yang kedua yaitu kualitas bahan baku, yaitu kedelainya. Kita perlu memilih bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu faktor suhu, kelembapan, dan pH ruangan. Nah, untuk selanjutnya tentang proses pembuatan tempe akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang pembuatan atau proses pembuatan tempe. Yang pertama yaitu proses perendaman. Perendaman di sini kita membutuhkan 250 gram kedelai yang direndam dengan 2 liter air panas selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, proses selanjutnya adalah proses penggilingan. Penggilingan di sini berfungsi untuk memisahkan antara kulit kedelai dengan kedelai yang akan kita buat tempe nantinya. Setelah proses penggilingan selesai, kedelai yang sudah terpisahkan oleh kulitnya tadi melalui proses pencucian menggunakan air bersih. Fungsi pencucian di sini adalah untuk membersihkan kedelai dari sisa-sisa kulit kedelai yang masih ikut dalam proses penggilingan tadi. Setelah proses pencucian selesai, kedelai yang sudah bersih tersebut melalui proses perebusan kurang lebih 20 menit. Setelah proses perebusan selesai, kedelai yang sudah direbus tadi melalui proses pendinginan. Proses pendinginan di sini bertujuan untuk mendinginkan kedelai sebelum proses peragian dan juga pengemasan. Dalam proses pendinginan di sini dibutuhkan waktu kurang lebih 35 menit. Setelah kedelai dingin, setelah 35 menit, kedelai diberi ragi kurang lebih setengah sendok makan ragi. Setelah kedelai diberi ragi, langkah selanjutnya adalah proses pengemasan. Pengemasan di sini kami menggunakan dua, yaitu yang pertama pengemasan menggunakan plastik dan yang kedua adalah menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Setelah melalui pengemasan di sini, kedelai tersebut ditunggu kurang lebih 1-2 hari untuk melalui proses fermentasi menjadi tempe. Setelah itu, tempe pun siap
diolah setelah kurang lebih 1-2 hari. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pada proses pembuatan tempe, tradisional maupun modern, tidak ada faktor pembeda, yang dimana pada proses tersebut melalui beberapa tahap, seperti perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, perakian, serta pengemasan. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi faktor pembeda bukan dari proses pembuatan, melainkan pada pembungkusnya, yang dimana pada pembungkus di era tradisional lebih banyak menggunakan daun pisang. Tetapi pada era modern seperti saat ini, lebih banyak menggunakan plastik. Dari dua pembungkus tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Saya mengambil contoh dari pembungkus daun pisang, yang dimana kelebihan dari daun pisang sendiri yaitu alami serta tidak mengandung bahan kimia. Lalu kekurangannya yaitu jika kita tidak membungkus daun pisang pada tempe tidak secara rapat serta bersih, maka kuman-kuman serta bakteri bisa masuk ke dalam tempe. Lalu pada pembungkus plastik, kelebihan dari pembungkus plastik yaitu mudah ditemukan serta simpel. Lalu kekurangannya yaitu plastik bisa mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya pada tempe. Jadi, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.